Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifki Firmansyah, NIM 2019-0230020 dari Prodi Teknik Elektro Universitas Hang Tuah Surabaya. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan membuat sebuah video dengan hasil pemaparan berkenaan dengan tugas teknik antarmuka, yaitu dengan materi komunikasi serial RS485 Master Multislave. Jadi pada tugas kali ini yaitu terdapat sebuah perintah, buatlah simulasi menggunakan aplikasi Proteus komunikasi RS485 Master dengan multislave. Total slave-nya ada 3 slave dengan skema diagram rangkaian sebagai berikut. Jadi di sini saya sudah membuat sebuah diagram rangkaiannya dengan menggunakan aplikasi Proteus. Kemudian di sini terdapat sebuah alur sistem kerjanya, dan pada diagram alur sistem kerjanya ini sudah saya buat sedemikian rupa pada programnya hingga berjalan sesuai dengan sistem kerja yang tertera pada materi. Kemudian untuk perintah yang selanjutnya itu buatlah video tutorial dalam pengerjaan poin nomor 1 di atas. Kemudian petunjuk pengerjaannya yaitu video yang dibuat harus menjelaskan bagaimana langkah tahap demi tahap pengerjaan. Baik, saya nanti akan menjelaskan bagaimana langkah tahap demi tahap saya dalam pengerjaan dan menyelesaikan tugas berkenaan dengan komunikasi serial RS485 Master dan Multislave. Baik, untuk selanjutnya di sini saya sudah membuat sebuah rangkaian komunikasi RS485 Master Slave atau Master Multislave dengan menggunakan 4 buah microcontroller di sini. Nah, 4 buah microcontroller di sini, 3 buah microcontrollernya yaitu difungsikan sebagai slave, kemudian untuk 1 microcontroller Arduino-nya difungsikan sebagai master. Dan untuk piranti hardware interface-nya antarmuka kita menggunakan MAX 485. Terus kemudian pada konfigurasi pin penyambungan wire-nya di sini sama seperti tugas minggu lalu pada mata kuliah teknik antarmuka, yaitu pada pin konfigurasi RO, RE, DE, DI, B, dan A itu sama, sehingga RO ini terhubung ke RE Arduino, kemudian DI terhubung ke TE, kemudian pin kontrol RE, DE-nya terhubung ke pin 2. Kemudian B dan A ini terhubung satu sama lain dengan IC slave-nya, IC slave MAX 485 yang ada di slave. Jadi terhubung B ke B ke slave-nya, kemudian A ke A terhubung. Nah, tetapi yang di sini ada yang dibedakan, yaitu terdapat sebuah dua resistor. Nah, satu resistornya ini bernilai 10 k ohm, kemudian satu resistornya bernilai 4 k7 atau 4700 ohm. Satunya terhubung ke 5 volt dan satunya lagi terhubung terhadap ground. Baik, di sini juga terdapat sebuah LCD. Nah, LCD nanti ini digunakan sebagai penampil sebuah data yang terkirim dari slave. Jadi nanti setelah dikirim ke master, master akan menampilkan sebuah hasil pembacaannya di LCD. Kemudian ada juga sebuah LED status jalur 485 dan juga ada LED status request. Di sini difungsikan sebagai indikator dan masing-masing slave itu ada indikatornya dan master juga terdapat indikatornya. Kemudian di sini terdapat sebuah logic state. Nah, logic state ini nanti digunakan sebagai pengatur ID pada masing-masing slave-nya. Nah, pengatur ID ini menggunakan sebuah sistem bit, jadi nanti bit tersebut merepresentasikan hasil ke dalam sebuah hasil bitnya, nanti akan digunakan sebagai pengkodean dari alamat ID-nya. Jadi semisal katakanlah dari slave 1 di sini akan ditampilkan berupa 001, nanti berarti kode ID-nya yaitu 1. Dan ketika 2 berarti 010, 2 pangkat 1 berarti kan 2, 010. Kemudian ketika 3, 011, 2 pangkat 01, 2 pangkat 1, 2, totalnya adalah 3. Jadi nanti
slave ID yang ketiga seperti itu. Dan di sini juga terdapat sebuah tombol, nanti tombolnya digunakan sebagai penjumlahan dari jumlah kardus mie instan yang di sini terdapat alur sistem kerjanya yang diinginkan, yaitu penghitung sebuah jumlah kardus mie instan. Jadi ini merepresentasikan dari sensor, diibaratkan seperti sensor. Jadi kurang lebihnya seperti itu pembuatan dari diagram rangkaian RS485, komunikasi RS485 multislave-nya. Mungkin saya bisa beranjak langsung ke program yang sudah saya buat. Nah, masing-masing Arduino di sini yaitu sudah saya isikan sebuah program. Nah, program master dan slave. Nah, program master dan slave ini berbeda, tidak menjadi satu program yang sama, tetapi berbeda. Jadi sini saya sudah membuat dua programnya. Baik, saya mungkin bisa langsung menjelaskan dari program yang sudah saya buat untuk ke masternya terlebih dahulu. Di sini terdapat sebuah program yang digunakan sebagai pengakses LCD-nya, dan ini penginisialisasi dari semua kondisi yang digunakan nanti pada alur kerja pada pembacaan program. Kemudian di sini terdapat sebuah void setup. Nah, di sini ada pengaktifan jalur serial dengan kecepatan baud rate 9600. Dan pengset dari LCD-nya, nah di sini LCD yang digunakan yaitu 20x4. Jadi 20 kolom sama 4 baris. 20 kolom 4 baris. Dan pendeklarasi pin-nya yang difungsikan sebagai output pin DRE, pin LED 1, pin LED 2. Nah, ini penampilan dari LCD-nya, yaitu tampilan string latihan, kemudian komunikasi RS485, master, multislave, dan teknik elektro HT. Kemudian kondisi yang pertama pada pin LED-nya yaitu dikondisikan low. Kemudian kan ada mode kirim. Mode kirim ini dijadikan mode kirim dikarenakan akan mengirimkan tanda jalur bebas. Seperti itu. Kemudian kirim tanda selesai, beri tanda selesai ke semua slave, jalur bebas tidak sibuk, ataupun mode terima. Jadi ini masing-masing fungsi. Jadi fungsinya untuk mode kirim dan mode terima sama seperti tugas minggu lalu, yaitu pengkondisian posisi kirim ataupun terima data. Ketika pengiriman data, berarti pin DRE-nya diubah menjadi high, kemudian ketika akan menerima data, pin DRE-nya dikondisikan low. Nah, ini untuk pengiriman tanda selesai fungsinya pada masing-masing ID-nya, yaitu memberikan, maksud saya mengirimkan sebuah perintah serial print, bahwasanya kode pada masing-masing ID-nya itu yang akan dikirim. Pada kode ID. Nah, kode ID. Masing-masing kode ID 1, misal karakter A, kode ID 2, karakter B, kode ID 3, karakter C. Jadi nanti yang dikirim berupa karakter tersebut pada serial.print. Kemudian serial print karakter hashtag, yaitu digunakan sebagai kirim akhir data tanda jalur kembali normal. Baik, saya mungkin bisa lanjut dulu ke void loop-nya. Pada void loop program master ini terdapat sebuah penerima data serialnya, yaitu dimasukkan terhadap kondisi if jika serial.available, berarti jika ada data serial yang diterima lebih dari 0, maka char karakter masuk char serial.read, berarti nanti data yang diterima dimasukkan terhadap variabel karakter underscore masuk. Dan jika karakter masuk ini yang diterima adalah bintang, berarti nanti jika masuk karakter bintang, jalur ini akan dipakai. Jalur yang digunakan berarti dipakai.
Berarti jalurnya semisal katakanlah dari slave 3, ada slave 3, ini semisal tombolnya ditekan, nah nanti mengirimkan sebuah karakter bintang. Nah, berarti nanti komunikasinya hanya slave 3 ke master. Jadi jalurnya sibuk digunakan sebagai pengkomunikasi serial dari slave 3 ke master. Jadi slave 1 dan slave 2 ini harus menunggu komunikasi dari slave dan masternya selesai. Baik, mungkin lanjut. Kemudian pengkondisian dari pin LED 2-nya sebagai indikator tanda LED jalur ini dinyalakan. Dan jalur ini ada variabel jalur underscore 485 dirubah menjadi false, berarti jalur 485 tersebut masih sibuk seperti itu. Kemudian else if ketika karakter yang diterima adalah huruf A, maka pin LED akan dirubah menjadi high, berarti tanda LED terima pada data slave dinyalakan. Kemudian di set ID 1. Berarti nanti ketika master ini mendapatkan karakter A, nanti pengesetan berarti yang diterima adalah ID yang ke-1. Nanti ada kesinambungannya, bahwasanya ketika dikirim perintah A, slave ID kode A, berarti pada slave yang ke A untuk bitnya itu yang ke A tadi kan 001, berarti nanti yang dibaca adalah slave yang ke-1. Dikondisikannya dari logic state yang ada di sini. Begitupun untuk B yang C, untuk B yang ke slave 2, yang C untuk slave yang ketiga. Kemudian ada karakter masuk apa ini? Tanda seru. Berarti tanda akhir data dari slave. Ketika tanda seru ini diterima pada master, nah tanda seru ini diberikan ketika data sudah terkirim dari slave. Data sudah terkirim berarti data kirim. Nah, ini serial data kirim sudah terkirim. Jadi kan data kirim sama dengan kode underscore ID plus string data slave. Nah, string data slave yang plus ini ketika tombolnya ditekan akan berjumlah 1 bertambah 1, kemudian ditambahkan dari kode ID-nya tadi, kode ID-nya berapa. Setelah diterima, kemudian selesai, dikirim pesan bintang, berarti tanda jalurnya dipakai, tanda kirim dikirim, di delay, kemudian ini dikirim tanda seru, berarti nanti jalur tanda akhir pengiriman sebuah data ini selesai terkirim dari slave-nya. Kemudian dibaca oleh masternya dan akan ditampilkan ke LCD. Sebelum ditampilkan yaitu dipisah dari masing-masing ID-nya dari data string 1, kemudian dijadikan terima string dari masing-masing slave ID-nya. Kemudian dikosongkan dari variabel string-nya kembali, kemudian ditampilkan data. Nah, tampil data ini sebuah fungsi yang mana fungsi tersebut akan menampilkan sebuah masing-masing data string-nya. Dan ditampilkan slave 1, data underscore string 1, slave 2, data string underscore 2, begitupun untuk yang slave ketiga. Kemudian dikondisikan sebagai mode kirim, master akan dijadikan sebagai pengirim, kemudian kirim tanda selesai. Kirim tanda selesai seperti yang tadi. Nah, seperti ini. Kode slave ID dikirimkan sebuah perintah karakter ABC. Kemudian pin LED 1 dan pin LED 2-nya akan dipadamkan. Nah, kemudian di sini ada else di sini untuk menerima data karakter yang masuk. Jadi karakter yang masuk pada terima underscore string ditambahkan karakter yang masuk. Nah, karakter yang masuk tadi kan setelah dikirim, kemudian kondisi dari karakter ini kan tidak terpenuhi, berarti else. Kemudian ketika else, kondisinya akan terima string tersebut menerima karakter masuk. Setelah karakter masuk diterima, kemudian dibaca. Ketika selang menunggu tanda seru ini diterima sama program master, ini kan ada jeda. Ketika sudah dikirim, ada jeda 5 milisecond.
Berarti nanti akan dimasukkan dulu. Terima string ini menghasilkan penjumlahan ditambahkan untuk karakter yang masuk. Di jeda 5 second akan ditambahkan ini. Masih else, kemudian terima string tersebut dijumlahkan, karakter masuk, nah setelah karakter masuk ini berhasil dihasilkan, mohon maaf, terima string ini berhasil dihasilkan dari karakter masuk, akan dimasukkan ke masing-masing data stringnya. Kemudian ditampilkan. Seperti itu. Baik, lanjut untuk program slave-nya. Nah, untuk program slave-nya di sini terdapat sebuah penginisialisasian masing-masing bitnya yang terletak pada pin A0, A1 dan A2. Kemudian di sini terdapat sebuah inisialisasi variabel, kode ID, kode request, slave ID, jalur 485, data kirim, pin DRE, pin tombol, pin LED jalur, pin LED terima, data slave. Dan ada voice setup digunakan pendeklarasian input dan output, dan jalur komunikasi kecepatannya menggunakan 9600. Dan di sini ada fungsi check slave underscore ID. Nah, fungsi check slave underscore ID ini nanti akan dibaca pertama kali ID yang akan dikirimkan ke master. ID yang akan dikirimkan ke master ini ID yang keberapa, nanti akan dibaca oleh master. Ini seperti yang tadi. Ketika dibaca, misal pada ID slave 1 kan kondisinya 0. Ini dibaca integer check bit 0, check bit 1, dan check bit 2 tadi. Diinisialisasikan sebagai kayak difungsikan sebagai tombol. Difungsikan sebagai tombol ketika check bit 0 ini ditekan. Nah, berarti ini check bitnya ditekan, slave ID-nya bertambah 1. Dan untuk check bit yang kedua, bit 1 ini diketikkan plus 2. Untuk bit 2 ketika ditekan, slave ID plus 4. Nah, kenapa 1, 2, 4? Dikarenakan ini representasi dari nilai bit. Nilai bit kan ketika 2 pangkat 0 adalah 1, ketika 2 pangkat 2 adalah 2, 2 pangkat 1 adalah 2, ketika 2 pangkat 2 adalah 4. Jadi 1, 2, 4. Ketika ditekan pada bit yang pertama adalah 001, berarti 1. Ketika 010 adalah 2, ketika 100 adalah 4. Ketika 11 semuanya berarti bernilai 7. Tapi nanti yang digunakan ID-nya adalah ID 1, 2, dan 3. Karena kita menggunakan 3 slave. Nah, masing-masing slave-nya tadi ketika sudah dikodekan representasi dari bit dijadikan sebuah karakter kode ID. Ketika karakter kode ID-nya untuk slave ID 1 dijadikan karakter A, tadi dikirimkan A, berarti nanti ketika dikirimkan A akan diketahui bahwasanya oh ini slave yang ke ID yang ke-1. Untuk ketika B berarti slave ID 2, ketika C ID yang ke-3. Untuk slave yang ketiga. Nah, ini yang akan diketahui oleh master, mengirimkan sebuah karakter ABC. Dan pada void loop, di void loop di sini yang pertama ada fungsi tombolnya, integer check tombol, pin tombol, digital read pin tombol. Ketika tombol ini ditekan, misalkan sensor aktif, jalur 485-nya ditruekan, berarti jalurnya tidak sibuk, kemudian data slave-nya ditambah 1. Berarti ketika ditekan, jalur tidak sibuk, plus 1. String data kirim ini sebuah variabel data kirim, nanti akan digunakan sebagai penyatuan dari kode ID dan data slave. Kode ID plus string data slave, berarti ditambahkan dari kode ID yang dihasilkan, ditambahkan dari string. Di kode ID ini, terus ini dijadikan string. Ini berupa bilangan bulat, integer, data slave, integer, ditambah 1, kemudian dijadikan string. Kemudian digital write, pin LED terima akan jadi indikator, bahasanya tanda komunikasi ke master. Kemudian di set sebagai mode kirim. Dan serial print mengeprintkan sebuah bintang, bahwasanya jalur ini sedang dipakai pada
eh, pada slave yang digunakan ketika ID yang diterima ini. Oke, lanjut. Di sini akan mengirimkan data kirim seperti yang saya jelaskan tadi. Setelah dikirim bintang, bahasanya menunjukkan jalurnya sibuk, akan dikirimkan data kirim. Data kirim ke master. Kemudian dijeda 5 milisecond, kemudian diberikan sebuah tanda seru bahwasanya data tersebut sudah terkirim. Dan mode terima. Mode terima ini nanti digunakan sebagai penerima kembali pada slave-nya yang digunakan, kemudian jalur 485-nya diubah kembali ke false. Kemudian pada slave ini juga akan membaca pada jalur serialnya. Ketika terbaca jalur serial, ini dimasukkan ke dalam variabel karakter masuk. Ketika karakter masuk yang diterima adalah bintang, berarti jika karakter bintang ini kan dipakai, ya, difungsikan sebagai mode terima. Dan ini indikatornya di low kan, berarti LED padam, difungsikan sebagai mode terima, berarti dia tidak akan bisa menjadi sebuah pengirim ketika mendapatkan sebuah perintah karakter bintang. Ketika pada jalur serial tersebut menerima sebuah karakter bintang, maka mode terima ini akan diaktifkan, berarti tidak akan bisa mengirim dikarenakan modenya diubah menjadi terima. Kemudian ini di false-kan juga. Nah, di false pada jalur 485 false ini juga tidak akan bisa dieksekusi dikarenakan terdapat sebuah kondisi if jalur 485 true. Harus true dulu baru ini bisa dieksekusi untuk mengirim sebuah data ke master. Baik, untuk selanjutnya yaitu else if ketika diberikan sebuah hashtag pagar pin LED jalurnya diberikan sebagai high, berarti tandanya sibuk. Kemudian di mode terima dijadikan mode terima jalur 485 true, jalur akan normal kembali. Jalur akan normal kembali dan di delay selang 10 milisecond. Kemudian else if ketika karakter masuk ini sama dengan dari kode ID-nya, berarti jika karakter masuk sesuai maka akan mengaktifkan memadamkan sebab pin LED terima dengan low. Berarti komunikasi ke master telah selesai. Mungkin seperti itu dari program yang sudah saya buat. Selanjutnya yaitu saya mensimulasikan dari hasil diagram rangkaian pada komunikasi RS485 multislave. Putaran simulasi. Mohon maaf sebelumnya, dikarenakan pembacaan awal dari ID-nya dimasukkan terhadap void setup. Mana tadi? Void setup ini di sini slave. Nah, dibaca di void setup berarti nanti kita harus mengeset ID-nya pertama kali hingga terbaca. Berarti untuk slave yang ketiga 011 2 pangkat 0 adalah 1, 2 pangkat 1 adalah 2, berarti 3, 2 ini 010, ini 1. Ini diaktifkan. Nah, latihan komunikasi RS485. Mungkin untuk slave yang pertama dulu saya zoom in biar terlihat jelas. Nah, ini terdapat sebuah tombol. Ketika saya tekan, slave 1 bertambah 1. Berarti ini adalah jumlah kardus mie instan. Ketika jumlah kardus ini bertambah, dilewat oleh sensor, sensor terdeteksi, jumlah kardus tambah 2 untuk slave yang ke-1. Nah, begitupun untuk yang slave kedua. Saya perjelas dulu. Nah, slave 2 tertampil. Tampil indikator pun juga menyala dengan semestinya ketika jalurnya digunakan, berarti 1 ketika mengirim sebuah permintaan request, nanti ini akan menjadi 1. Karena ketika ditekan jalurnya kan sibuk pada slave 2, ini berubah menjadi 0 dan ini 0.
dan yang bernilai 1 pada jalur indikator LED status jalur 485 adalah slave 2 dan master. Soalnya yang digunakan adalah itu. Bertambah terus jumlahnya. Nah, ini pada masing-masing save-nya tadi kan dimasukkan ke dalam ruang produksi. Nah, pada ruang produksi 3. Nah, ini hasil terakhirnya itu save 1 5, save 2 12, save 3 adalah 9. Seperti itu. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari hasil tugas berkenaan dengan komunikasi serial RS485 multislave. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.